khuzil afwa. Biasanya khuz itu ambillah, tapi teks di sini lebih diartikan sebagai jadilah orang yang pemaaf. Sampai-sampai Nabi ketika turun ayat ini itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang dimaksud dengan ini? Nah, malaikat Jibril itu menyampaikan bahwa khuzil afwa itu maknanya adalah Allah memerintahkanmu untuk memberikan maaf kepada orang yang menzolimimu, kemudian memberi kepada orang yang menghalangimu, dan satu lagi menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Jadi Allah memerintahkan demikian katanya dengan teks ayat Al-Quran ini, yaitu di surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan kemudian menyuruh kepada kebaikan, wa'a'rid 'anil jahilin, dan hindari, jauhi, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ya, banyak di teks Al-Quran itu menyebut tentang orang jahil, sehingga ketika disebutkan orang ibadur rahman itu ketika khotabahumul jahilun qalu salama, ditanya, ditegur, dikritik oleh orang-orang jahil, qalu salama, damai saja. Kenapa? Enggak mungkin dilayani, dan kebodohan itu harus dihindari, dan menghindarkan diri dari pertanyaan, perdebatan dengan orang-orang yang bodoh itu, yang jahil itu. Cuma memang problem sekarang, terlebih di era pandemi ya, lebih lagi. Era informasi sudah memberikan demikian, tetapi di era pandemi lebih-lebih lagi, karena harusnya dalam kehidupan ini kita kan mencari guru. Kita mau sekolah kemana? Ke sekolah dasar ini, ke sekolah dasar negeri, yang Islam, yang apa kita yang nyari itu. Karena kita tahu sekolahnya kualitasnya seperti apa, gurunya seperti apa. Begitupun kita akan ngaji kemana, ke kiai mana, ke ustadz mana, kita juga tahu reputasinya, keilmuannya, dan juga integritas dan akhlaknya kita tahu. Karena itu kita datang. Seperti halnya Nabi Musa ketika datang, disuruh Allah berguru kepada Nabi Khidir. Datang kepada Nabi Khidir, minta diajari dengan sesuatu yang engkau mengetahui, bisa membimbing katanya kepadaku. Meskipun kemudian dalam konteks Al-Quran itu berpisah, sepertinya tidak membawa hasil, tapi sesungguhnya sangat banyak. Nah, kita begitu pada prinsipnya, mencari guru kita. Ke pesantren atau ke sekolah atau kemana kita cari guru. Nah, konteks sekarang ini, pada konteks wa'rid 'anil jahilin agak susah. Karena apa? Datang sendiri ada di tangan kita, di media sosial yang ada di telapak tangan kita atau di depan mata kita, tidak lagi kita bisa memilih mana guru yang berintegritas, yang berilmu. Pokoknya orang menyajikan kita terima. Ini repotnya bagi orang-orang yang awam. Kita juga kadang-kadang walaupun kita mengerti, segan juga kadang-kadang buka-buka buku, buka-buka kitab dan sebagainya. Meskipun juga itu berbeda. Para ulama, terutama ulama-ulama thariqah, itu sangat membedakan antara berguru biasa saja dengan berguru kepada kelasnya thariqah, mursyid. Kalau berguru kepada orang biasa mendapatkan ilmu, kepada pendidik sekaligus guru dan pendidik mendapatkan ilmu dan juga pendidikan. Tapi kepada seorang muallim yang mursyid itu biasanya dapat ilmu, dapat didikan sekaligus bimbingan. Nabi Musa itu diharapkan begitu. Ketika berguru itu minta bukan sekedar diajari, tapi juga dididik dan juga dibimbing. Ulim tarusyda, rasyid itu, mursyid, itu membimbing sekaligus. Nah, para jamaah sekalian, dalam konteks ini bisa menghindari orang-orang jahil. Tapi dalam konteks sekarang ketika kita melihat di medsos sangat-sangat sulit itu. Karena kita nggak tahu itu referensinya seperti apa. Di samping itu juga ada kelebihan. Kenapa para guru-guru dulu menyebut kalau kita berguru harus kepada guru, belajar harus kepada guru, ada gurunya.
Kalau tidak kepada gurunya hanya membaca, itu sama dengan berguru kepada setan. Orang dulu begitu. Karena memang kalau kita belajar membaca banyak buku, menurut banyak ulama yang timbul adalah kesombongan kita. Kesombongan. Saya hebat nih, udah bisa ini, tahu ini. Tapi ketika kita dibimbing oleh guru, makin banyak ilmu, itu makin tawadhu, bisa. Kenapa? Kita makin tawadhu, makin hormat kepada guru. Ketika kita tahu kata guru ini begini terus, makin hormat kita kepada guru. Dan juga makin tawadhu kehidupan kita. Tapi ketika kita hanya baca, mungkin ilmu kita banyak tetapi tidak menimbulkan ketawadhuan. Itu lebih banyak menimbulkan kepada kesombongan. Karena saya bisa ini, tahu ini dan seterusnya. Nah, di situ perbedaannya. Nah, dalam konteks sekarang wa'arid anil jahilin, ya mudah-mudahan kita bisa memilah dan memilih itu di medsos itu. Mana yang kira-kira memang sesuai teksnya, sesuai dengan guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita, yang sumbernya jelas, dengan sesuatu yang kadang-kadang di-framing sedemikian rupa, orang supaya terbawa arus sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan yang lain. Wah, itu lebih parah lagi. Ketika ilmu disampaikan saja, itu masih harus disaring. Karena sumbernya bagaimana, kemudian sumber nukilannya atau pengambilannya juga dari mana dan seterusnya, kemudian integritasnya juga demikian yang mengajar atau menyampaikannya. Tapi lebih daripada itu, kita juga kalau bisa, ya ini nilainya seperti apa atau referensinya kayak apa, seperti itu.